berkat rahmat-Nya, kita masih bisa berkumpul untuk berbagi ilmu dalam diskusi pada hari ini. Acara ini merupakan salah satu program kerja dari kelompok praktek kerja lapangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Diskusi pada hari ini mengusung tema pola asuh orang tua yang baik dalam meminimalisir tindakan kekerasan dan pelecehan seksual pada anak. Berikut ini akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, kemudian yang kedua yaitu sambutan oleh Ibu Dwi selaku Kepala yaitu penutup, kemudian dokumentasi atau foto bersama. Baik, untuk memasuki agenda selanjutnya yaitu sambutan oleh Ibu Dwi Rahmawati selaku Kepala Bidang Forum Anak DP3 AKB Kota Pasuruan. Kepada Ibu Dwi, waktu dan tempat dipersilahkan. Udah masuk ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini kita akan mensosialisasikan hasil dari PKL adik-adik kami Fakultas Psikologi UIN Malang dengan judul buku Pola Asuh Orang Tua dalam Meminimalisir Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual Terhadap Anak. Di sini kekerasan pada anak adalah suatu tindakan penganiayaan dalam bentuk fisik maupun emosional ataupun seksual. Contohnya tindakan kekerasan pada anak, mungkin ada penganiayaan dari keluarga atau orang terdekat, terutama penganiayaan di sini dilakukan pada orang yang terdekat di rumah. Misalnya dikarenakan hal-hal yang sepele, mungkin anak tidak sesuai dengan harapan kita, atau mungkin nakal, atau terus-terusan nangis, atau minta uang jajan. Karena orang tua mungkin di sini capek atau kesal, di sini bisa terjadi tindakan kekerasan fisik ya, fisik kepada anak. Mungkin terjadi penyiksaan atau pemukulan. Yang kedua, selain kekerasan fisik, ada juga kekerasan secara psikis. Mungkin penghardikan atau dikit-dikit marah orang tua, marah atau bicara dengan nada kasar, atau penyampaian kata-kata yang kotor. Jadi di sini otak anak ini merekam mungkin sampai dewasa ya. Ingat bahwa dulu masa kecilnya sering dibentak sama orang tua, atau mungkin terjadi kekerasan fisik, penyiksaan, pemukulan, atau mungkin hanya sekedar dicubit. Akibatnya anak ini akan menjadi pemalu, mungkin kurang pede, atau sampai dewasa nanti ya mungkin kurang pede bergaul, atau yang zaman sekarang bisa dikatakan insecure ya, buat kita melakukan hal-hal sesuatu itu. Kemudian kekerasan secara seksual. Kekerasan seksual di sini banyak terjadi kepada
kepada mungkin orang yang terdekat. Yang terdekat mungkin di sini rata-rata dari apa? Bapak Tiri kemarin ini baru-baru ini banyak ya yang ke Dinas DPO 3KB, ke P2TP2A yang melaporkan kejadian-kejadian terkait apa? Kekerasan secara seksual, dan di sini dilakukan kebanyakan dari orang terdekat. Contohnya misalnya contohnya dari Bapak Tiri. Di sini akan terjadi trauma pada anak mungkin sampai besar nanti. Ingat ya, soalnya tidak bisa dihapus memori pada anak kalau masalah kekerasan secara seksual. Kemudian selain kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan secara seksual, di sini ada kekerasan anak secara sosial. Banyak macamnya di sini kekerasan anak secara sosial, misalnya menelantarkan anak, dikucilkan, tidak diberikannya pendidikan dan kesehatan yang layak ya, terhadap anak mulai dari kecil. Memang hak anak mulai dari kecil atau mulai dari kandungan. Di sini mungkin salah satunya dari segi kesehatan, dari imunisasi ya. Anak berhak mendapatkan imunisasi atau kesehatan dari sejak dini atau dari kandungan. Kalau kemudian setelah melahirkan juga butuh pengasuhan yang layak dan tidak ditelantarkan. Misalnya di sini ditelantarkan terkait gizi atau makanan seorang anak. Anak harus diberikan gizi atau makanan yang cukup. Mungkin ada suatu keluarga yang tidak mengindahkan makanan anak secara cukup, mungkin pokoknya makan gitu aja, tidak harus dapat gizi dan vitamin yang cukup. Adapun juga mungkin anak tersebut dikucilkan atau dibeda-bedakan ya. Mungkin anak pertama sama anak kedua dibeda-bedakan atau dijelek-jelekan, atau mungkin lebih pintar ini, lebih cantik ini. Mungkin itu juga termasuk kekerasan anak secara sosial. Di sini kekerasan anak, hak anak juga hak anak mendapatkan dan melakukan ibadah, itu juga termasuk hak seorang anak ya. Mungkin kita sebagai orang tua wajib mengingatkan ibadah anak, mungkin dari kecil sudah diajarkan ngaji, sholat, atau melakukan hal-hal yang baik kepada orang. Itu mungkin salah satu solusi anak, biar anak mengingat sampai nanti dewasa. Penyebab tindakan kekerasan dari orang tua banyak ya. Mungkin dari orang tuanya dulu juga dilakukan secara kasar oleh orang tuanya. Jadi kayaknya turun-temurun gitu. Dia mungkin meniru orang tuanya dulu, atau mungkin bisa jadi dendam gitu. Akhirnya menurunkan ke anaknya, mewarisi sifat orang tuanya. Akhirnya anaknya menjadi kasar juga, diperlakukan kasar sama orang tua. Mungkin juga selain itu ada stres sosial. Mungkin orang tua pengangguran, dari segi ekonomi ya, mungkin tidak bekerja atau ekonominya kurang, atau mungkin dia mempunyai penyakit, karena mungkin orang yang stres atau mempunyai penyakit atau berpenyakitan itu cenderung emosinya itu naik, atau mungkin kondisi rumah tangganya yang buruk, sering bertengkar sama istrinya, jadi perlampiasannya ke anaknya. Terus mungkin struktur keluarga juga
Selain itu ada juga isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah. Di sini dia mungkin banyak menyendiri, mengurung diri di rumah, jarang melakukan sosialisasi kepada tetangga, tidak mengikuti organisasi, mempunyai hubungan sedikit dengan teman. Struktur keluarga mungkin di sini dia single parent ya, mengasuh sendirian. Jadinya kadang juga kalau marah terhadap anak gitu tidak ada yang mengingatkan. Salah satu mungkin orang tua salah satunya dia itu berkuasa untuk hak anak, gitu. Mendominasi keputusan di keluarga, semuanya dia, semuanya sekolah, dari segi makanan didominasi semua oleh dia, didominasi oleh satu orang tua, mungkin dari bapak saja atau mungkin dari ibu saja. Mungkin itu ya yang awal pembicaraan dari saya, kemudian dilanjutkan dari adik-adik mahasiswa psikologi UIN. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Dwi telah menyampaikan materi yang pertama. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan. Mohon maaf sebelumnya karena adanya kendala teknis, maka diskusi pada hari ini kita lanjutkan pada waktu dan tempat yang berbeda dan tanpa dihadiri oleh Ibu Dwi. Untuk selanjutnya yaitu akan dilanjutkan pemaparan materi yang disampaikan oleh Saudara Kilmi. Kepada Saudara Kilmi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu kaitan pola asuh orang tua dengan tindakan kekerasan pada anak. Yang pertama, pola asuh yang buruk adalah salah satu dari banyaknya faktor penyebab terjadinya tindakan kekerasan pada anak. Pola asuh yang buruk atau dalam bahasa formalnya pola asuh yang negatif adalah salah satu dari sekian penyumbang terbanyak yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan pada anak. Sikap orang tua seperti memarahi anak ketika anaknya gagal mendapatkan ranking dalam kelas misalnya. Kemudian memukuli anak yang menangis untuk menyuruhnya segera berhenti menangis. Kemudian yang kasus yang sering kita temui itu membandingkan anak sendiri dengan anak tetangga. Kemudian mengenai bagaimana memberikan pengasuh yang tepat untuk anak. Jadi pengasuhan yang positif ini perlu dilakukan oleh setiap orang tua dalam memberikan dukungan kesuksesan anak di masa depan. Karena hal tersebut dapat yang pertama meningkatkan kualitas interaksi anak dengan orang tua. Orang tua dan anak bisa saling berkomunikasi dengan efektif, membangun kerjasama yang baik, saling mendukung, dan menghargai satu sama lain. Kemudian yang kedua dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Dengan pengasuhan yang positif, anak mendapat Kemudian untuk yang ketiga, yakni mencegah perilaku-perilaku menyimpang. Pengasuhan positif memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan karakter mulia dengan bimbingan dari orang tua, sehingga menghindarkan anak dari berbagai perilaku menyimpang, baik saat ini maupun di masa depan. Kemudian yang keempat, mendeteksi kelainan pada tumbuh kembang anak. Pengasuhan positif memungkinkan untuk tumbuhnya kepekaan pada orang tua terhadap setiap tahap pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga apabila terjadi penyimpangan atau gangguan dapat dideteksi atau diketahui oleh orang tua sedini mungkin, yang kemudian sangat memungkinkan untuk intervensi sedini mungkin.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk materinya. Untuk materi saudari Arsy, dari Arsy, waktu dan tempat dipersilakan. Kepada moderator, dari selanjutnya akan saya sampaikan yaitu terkait pengasuh. Yang pertama yaitu bisa jelas. Oke. Yang pertama yaitu pola asuh permisif. Yang dimaksudkan pola asuh permisif yaitu pola asuh yang anak secara penuh melakukan apa yang dilakukannya tanpa dan memberikan aturan. Yang kedua itu pola asuh yang otoriter. Kondisi asuh menerapkan aturan dan batas akhlak yang harus ditaati tanpa memberikan pendapatnya atau memberi opsi lain. Nah, otoriter ini bila anak tidak mematuhi, maka akan diberikan ancaman ataupun juga hukuman. Yang terakhir demokratis, di mana terdapat penanaman disiplin kepada anak dan sangat menghargai kebebasan anak. Maksudnya kebebasan anak yang tidak diberikan kebebasan, tetapi orang tua tetap membangun yang masih harus ditaati oleh anak. Dengan bimbingan yang penuh antara anak dan orang, pemberian penjelasan secara rasional dan objektif jika keinginan pendapat anak tidak sesuai dengan sosial, dengan adat, atau dengan aturan ditetapkan oleh orang tua. Mungkin bisa saya. Nah, lalu apa sih dampak menerapkan asuh yang baik atau dapat tips pengasuhan positif? Perilaku anak yang dapat orang tua tersebut masih keliru. Yang pertama, anak yang dilakukan oleh orang tua. Yang kedua, anak masih sering nangis untuk mengkontrol emosi sehingga dia masih mudah untuk tersinggung. Yang kedua, sering berbohong. Harga diri yang anak masih suka merasa pesimis, tidak mampu melakukan kegiatan. Yang kelima, anak merasakan ketakutan melakukan suatu hal. Dan yang keenam, anak memiliki rasa iri hati yang tinggi. Misal ketika dia melakukan hobinya, rasa iri. Kenapa sih temanku itu dibebaskan? Ya, aku tidak seperti itu.
Selanjutnya itu anak tidak bisa bangkit dengan dirinya sendiri. Anak selalu membutuhkan pertolongan orang lain, tidak bisa sendiri, tidak bisa melanjutkan menyelesaikan masalah sendiri. Yang terakhir yaitu memiliki empati terhadap lingkungan. Next slide. Berikut terdapat beberapa dilakukan oleh orang tua agar Tuhan yang positif, yang membangun komunikatif dengan anak. Ketika sedang mengobrol dengan itu, gunakan intonasi yang tinggi. Yang kedua yaitu kepercayaan kepada anak karena dasarnya memiliki kompetensi atau kemampuan, dan kemampuan ini dapat berkembang ketika anak diberikan kepercayaan. Jangan malah disepelekan. Kamu pasti nggak bisa ngerjain itu, kamu nggak bisa tuh nyelesain masalah ini. Jangan seperti itu. Harus berikan kepercayaan bahwa ibu atau bapak yakin kok kamu pasti bisa nyelesain itu. Yang penting kamu tuh harus yakin juga sama dirimu sendiri, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu tidak membandingkan anak orang lain, karena setiap anak itu unik dengan dirinya sendiri. Yang keempat, orang diharapkan untuk dapat mengelola emosi dengan baik. Hal ini berkaitan dengan tips yang pertama, yaitu tidak mudah untuk menggunakan nada berbicara, tidak mudah untuk sedikit-sedikit marah, lebih memberikan pengertian. Yang kelima, dekatkan diri anak kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui padanan, kebiasaan, dan pengkondisian di dalam keluarga. Jadi apabila menginginkan anak untuk taat, maka berikan juga contoh bahwa orang tuanya itu. Tips yang 6 yaitu bangun rasa empati anak pada lingkungan dan orang sekitar. Ketika orang yang mungkin kurang mampu itu, bangun rasa empati, bantu apa yang bisa orang tersebut tadi. Nah, lalu bagaimana sih pola asuh orang ketika di masa pandemi, situasi pandemi COVID itu telah mengubah segalanya, normal menjadi harus adaptasi lagi dengan yang baru. Nah, saat ini sangat menjadi hal yang utama dalam menciptakan kebahagiaan dan kesuksesan seorang anak. Membentuk pola asuh tentu akan berimplikasi terhadap pembentukan anak. Orang tua sebagai lingkungan terdekat, segala perilaku dari orang tua oleh anak kan dicontoh oleh anak. Perlakuan orang tua ke anak mengaruhi sikap dan perlakuan anak ke orang lain, kembali ke orang tuanya. Kondisi pengasuhan dan komunikasi memiliki dampak negatif maupun terhadap perkembangan anak. Jika anak sering mendapatkan kritik, anak akan belajar mudahnya untuk menyalahkan orang lain.
Jadi lebih sulit untuk menerima pendapat dari orang lain. Bahkan untuk Allah, enggak, pendapat itu salah, pendapatku yang benar gitu. Jika anak sering mendapatkan penghinaan, anak dapat tumbuh jadi pribadi yang pemalu, harga dirinya rendah itu tadi. Anak mendapatkan toleransi akan jadi pribadi yang sabar. Juga anak hidup dengan pujian. Anak akan mampu untuk mengembangkan penghargaan maupun orang lain. Mungkin sekian dari saya, siapkan oleh rekan saya. Saat ini saya kembali. Ya, terima kasih untuk Saudari Arti. Untuk dari selanjutnya akan disampaikan oleh kepada Saudari Aurora. Waktu dan tempat, silahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pola asuh kuantitatif atau kualitatif menjadi pilihan pada saat pandemi saat ini. Seperti dia, pola asuh demokratis ini dijadikan untuk mengasuh anak selama pandemi ini. Bang Murid dalam bukunya yang berjudul bahwa anak, karena selama pengasuhan orang tua cenderung ini bersikap responsif, bersahabat, dan mampu untuk mengontrol diri. Pola asuh demokratis ini akan membesarkan anak yang memiliki rasa tanggung jawab dan diri. Jadi kedepannya anak itu bisa berpikir, kalau misalkan mau tindakan seperti ini, resikonya seperti ini loh, aku harus bertanggung dengan apa yang aku lakukan. Nah, selain itu orang tua yang demokratis secara rasional dan cukup sadar dalam konsekuensi tindakan kepada anak. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi sebelum itu, pasti orang tuanya juga memberikan edukasi kepada anak. Jadi misalkan kamu melalui resiko kedepannya seperti ini loh, kalau kamu melakukan itu nanti dampaknya begini, begini. Nah itu nanti akan anak itu secara nggak langsung mereka akan berpikir, oh iya ya, tindakan ini tuh baik. Ternyata anak bisa menentukan tindakan yang baik untuk dirinya. Kemudian walaupun dalam pengasuhan tingkatan tuntutan sangat tinggi, namun orang tua menerapkan komunikasi yang efektif antara orang tua dengan anak dengan aturan tertentu tetap dapat diri untuk menjamin kemandirian. Nah, komunikasi yang efektif tua dengan anak ini tentunya membangun hubungan yang baik seperti itu. Jadi adanya komunikasi dari anak ini nanti mampu membentuk yang bagus seperti itu. Jadi anak cenderung tidak akan melakukan semaunya. Next. Baik, selanjutnya penerapan pola asuh demokratis selama pandemi. Ini beberapa contoh ya. Yang pertama, menjaga kesehatan anak. Pasti itu sebagai orang tua pasti kita juga ingin anak itu sehat, apalagi saat rawan COVID seperti ini. Sakit sedikit saja pasti udah khawatir pasti. Apalagi kayak batuk sedikit, pilek sedikit, takutnya nanti terjerumus ke arah COVID seperti itu. Makanya dengan menjaga kesehatan anak ini bisa dari suplai makanan, atau mungkin kita anak itu bisa diajak berolahraga bersama, seperti itu, melakukan kegiatan yang produktivitas. Jadi anak itu lebih sehat. Yang kedua, mendampingi anak belajar dengan daring.
karena adanya pandemi COVID ini, sistem pendidikan kan semuanya serba daring, serba online. Nah, apalagi anak-anak yang masih usia sekolah itu pasti membutuhkan bimbingan dari orang tua, apalagi di usia-usia sekolah dasar. Nah, nanti orang tua ini yang akan mendampingi dan membimbing anak dalam proses belajar mengajar. Jadi anak itu tidak hanya menerima materi saja dari guru, tapi juga nanti dibimbing dengan orang tuanya. Apalagi kalau misalkan tidak didampingi dengan orang tua, takutnya anak nanti itu justru malah tidak fokus ke materi, tapi justru membuka aplikasi-aplikasi lain di HP atau membuka hal-hal yang di luar materi seperti itu. Yang ketiga, meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan bersama. Nah, mungkin kalau untuk kegiatan bersama itu seperti piknik bersama atau mungkin seperti tadi olahraga bersama. Ini bisa dilakukan rutin setiap weekend, nggak harus setiap hari, karena setelah anak sekolah pasti juga butuh waktu istirahat. Nanti mungkin pas weekend baru kita bisa melakukan kegiatan bersama dengan anak. Yang menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Karena pandemi, tentunya tingkat stres itu meningkat. Stres itu nggak cuma dialami dengan orang tua, tapi anak-anak juga bisa merasa stres. Di rumah aja itu bikin jenuh. Kadang kan anak-anak itu lagi pengennya main kan. Aku pengen main, kenapa nggak boleh? Kenapa harus di rumah gitu? Nah, karena anak terlalu banyak menghabiskan waktu di rumah, jadi kita harus membuat situasi yang nyaman untuk anak di rumah. Mungkin dengan main bersama atau membaca buku bersama, nonton film bersama, seperti itu. Untuk lingkungan yang aman, saya yakin pasti Anda sebagai orang tua sudah melakukan maksimal mungkin untuk keamanan anak di dalam rumah. Yang kelima, menjalin komunikasi intens dengan anak. Yang intens dengan itu banyak macamnya. Mungkin bisa santai waktu nonton TV atau belajar gitu. Terus komunikasi itu nggak cuma hal-hal yang begitu. Stop. Ya, gas. Ya, untuk selanjutnya yaitu apa sih pendidikan seks sejak dini? Kebanyakan orang awam itu pasti berpikir pendidikan seks itu cuma mengajari anak bagaimana cara berhubungan seks. Padahal bukan seperti itu. Pendidikan seks itu usaha dalam memberikan sebuah pemahaman untuk anak sesuai dengan usianya, terkait dengan fungsi alat seksualnya, mengenai bimbingan pentingnya untuk menjaga dan memelihara organ intimnya, serta menanamkan pemahaman risiko yang mungkin terjadi karena masalah seksual. Nah, jadi anak itu diberitahu alat seksualnya itu namanya seperti ini loh. Fungsinya seperti ini. Terus apa sih pentingnya menjaga kebersihan dan memelihara organ intim seperti itu, dan seperti resiko yang mungkin terjadi karena masalah seksual, mungkin seperti penyakit menular seksual atau apa yang terjadi melakukan hubungan seksual sebelum waktunya. Next. Materi pendidikan seks sejak dini. Ya, ini ada beberapa materi yang bisa diberikan kepada anak mengenai pendidikan seks. Pendidikan ini sebaiknya diberikan dengan memperhatikan aspek usia dari anak.
kondisi kematangan psikologi, serta intelektual dari anak. Yang pertama yaitu anatomi dan fisiologi antara laki-laki dan anak perempuan. Ya, secara fisik anak laki-laki biasa nanti kalau misalkan sudah besar banyak jakun, kalau perempuan badannya cenderung lebih gimana ya? Terus lebih berbentuk. Terus Yang kedua hitan bagi laki-laki. kan kita sudah kasih tahu kan, Kasih tahu kan itu baik. Terus laki dengan perempuan itu. itu harus diadakan. Terus anak laki itu harus diadakan hitan. Apa sih hitan itu seperti itu? Nah, hitan itu Ini seperti ini. ini seperti ini seperti ini. Kenapa harus hitan? Untuk Faktor kesehatan seperti itu. faktor kesehatan seperti itu. Nanti dijelaskan secara Yang ketiga sikap maskulinitas. yang ketiga sikap maskulinitas untuk laki-laki dan femininitas untuk perempuan. Biasanya kalau laki-laki maskulin biasanya nggak cengeng. enggak cewek cengeng biasanya gitu. Kalau cewek Mungkin kalau cewek nangis. Kalau itu lebih suka warna yang warna cerah, pink, yang warna cerah, atau suka motif bunga-bunga seperti itu. Terus yang keempat, status orang atau mahram di dalam sebuah keluarga. apa sih? Nah, Terus mahram itu apa sih? itu Bagaimana mahram itu? aurat, merawat Yang kelima, aurat. ini disesuaikan juga ya laki-laki Disesuaikan juga ya anak laki-laki kepala sampai dari pusar kepala sampai dari pusar sampai perempuan itu lutut. Kalau perempuan itu dari wajah sekujur tubuh kecuali wajah sama telapak tangan seperti itu. yang keenam Terus sesama yang keenam pergaulan sesama jenis antar pergaulan secara pergaulan nanti diberinya itu batas-batasnya itu begini. Kalau cewek sama cowok itu kayak gini batasnya ini nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini. tidur dan bercengkerama Yang ketujuh tidur dan bercengkerama di dalam sebuah keluarga. kembali lagi seperti yang Kembali lagi seperti yang pola asuh demokratis tadi ya. pola ASI demokratis tadi ya. Jadi kembali lagi emang bercengkerama, membuat komunikasi yang intens. 8 seputar Yang kedelapan seputar kesehatan reproduksi, kehamilan, kelahiran dan menyusui. Nah ini tuh ibu yang pasti menjelaskan. dulu Seperti dulu sebelum kamu lahir, mama hamil, melahirkan, terus menyusui dan lain sebagainya. Tapi nggak perlu dijelaskan secara terperinci kalau memang belum usianya seperti itu. Yang ke-9, problematika seksual seperti kekerasan seksual. itu yang seperti ini. Kekerasan seksual itu yang seperti ini loh, seperti ini. Pelecehan seksual juga. Mungkin pelecehan seksual juga Itu area tubuh menyentuh area tubuh bukan bukan mahramnya seperti itu. Next. Yang terakhir yaitu ada Yang terakhir yaitu pendidikan seks sejak dini. Nah, seks untuk anak itu harus sesuai memberikan pendidikan seks itu harus sesuai dengan tingkat usianya. memahami dan tidak salah Kenapa? Agar anak ini memahami dan tidak salah mengenai pendidikan seks. dalam Adapun tahapan-tahapannya itu ada 6. itu. Pertama, anak usia 1 sampai 3 tahun Usia 1 sampai 3 seks diperkenalkan secara singkat dan miliknya sendiri secara singkat dan jelas. 5 tahun. Anak itu sampai 5 tahun Dan diajarkan untuk hindari menyebut alat kelamin dari menyebut alat kelamin ini dengan vagina atau ini dengan istilah bukan sebenarnya. orang tua Kebanyakan orang tua nyebutnya itu titik itu nyebutnya itu lebih hindarin. yang ketiga usia Yang ketiga usia 6 sampai 9 tahun mengenai yang harus diajarkan mengenai hal yang harus dilakukan. menolak untuk Sebenarnya kelaminnya, menolak untuk membuka pakaiannya, kelaminnya, menolak diraba alat kelaminnya. terdapat Orang lain yang mengancam seperti itu. yang keempat saat anak usia 9 sampai Yang 12 keempat 9 sampai 12 tahun informasi lebih dalam kepada memberikan informasi lebih dalam kepada anak menjelang mengenai perubahan Jadi tubuh kalau anak menjelang masa puber. Jadi suaranya kalau misal cowoknya lebih berat, kumis, kalau kumis,
menstruasi, perempuan mengalami menstruasi, tumbuh seperti itu. Kemudian yang kelima, Yang 12 sampai 14 tahun. Ini 12 sampai 14 tahun ini remaja ya. antara orang tua dan anak. Komunikasi antara orang tua dan anak ini untuk menghindari aktivitas seks dini mungkin dewasa. memasuki dewasa. Ini Kalau bisa, anak itu kalau bisa jangan sampai melakukan hal hubungan seks itu belum waktunya seperti itu. Karena pada usia seperti usia remaja alat reproduksi matang seperti itu. Yang terakhir yang keenam yaitu usia menjelang remaja dan ketika remaja nilai moral yang baik maka nilai intensif anak dengan lebih yang terjadi apabila melakukan seks bebas. Nah, mungkin diimbangi dengan bisa diimbangi dengan agama seks bebas itu haram. Nah, selain hukumnya haram, bebas itu hukumnya haram. Nah, selain hukumnya haram, ada beberapa akibatnya. Tadi penyakit menular seksual, bisa menghadapi trauma, terpaksa seperti itu. Demikian materi. Mungkin demikian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Saya akan ke moderator. Ya, terima kasih untuk Saudari Aurora yang telah memberikan materi. Terima kasih untuk Saudara Aurora dan teman-teman pemateri lainnya telah menyampaikan materi yang sangat menarik. Dan untuk agenda selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini sudah terdapat beberapa pertanyaan untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana pandangan Anda ketika orang tua mendapat anak yang bermasalah nakal kemudian di pondok pesantrenkan? Apakah solusi tersebut adalah opsi yang baik? Kalau tidak, bagaimana seharusnya? Untuk teman-teman mungkin ada yang ingin menjawab, bisa silakan di unmute. Baik, saya coba menjawab dari pertanyaan. Jadi menurut pandangan saya bahwasanya ketika orang tua memondokkan anaknya dengan tujuan karena anaknya itu nakal, mungkin bagi saya itu kurang tepat ya. Karena apa? Karena anak nakal sendiri itu kan ada faktor penyebabnya ya. Mungkin karena anak nakal itu juga bisa jadi karena adanya kesalahan pola asuh yang diterapkan selama ini gitu loh. Jadi kurang tepat saja kalau misalkan ketika orang tua dengan anaknya dikatakan nakal lalu dipondokkan. Nah, yang sering terjadi malah bagaimana ketika seseorang anak terus dipondokkan. Orang tua itu apa ya, merasa lepas tangan begitu. Jadi hal seperti ini kurang bagus ya untuk perkembangan emosional dan perkembangan mental anak. Karena apa? Karena misalkan ketika seseorang anak terus dipondokkan, orang tua itu biasanya lebih fokus kepada pekerjaannya, lalu hanya mungkin mengirimkan uang pondok ya, uang saku itu, sehingga mungkin tidak ada yang namanya komunikasi, interaksi yang intens dan apa ya, penuh emosional. Seperti misalkan menanyakan apakah si anak sudah makan, lalu apakah mungkin menanyakan terkait dengan perkembangan belajarnya seperti itu. Jadi itu perlu ditekankan ya, perlu diperhatikan apabila misalkan kita orang tua terus memiliki anak yang ingin dipondokkan. Jadi kalau misalkan kita sebagai orang tua terus memiliki keinginan untuk memondokkan anak, kita itu harus tetap untuk memberikan yang namanya perhatian, terus kasih sayang, menjaga komunikasi dengan anak itu tetap berjalan seperti itu. Ya, terima kasih untuk Saudara Fahrul sudah memberikan jawabannya. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan jawaban atau menyanggah, dipersilakan. Kalau saya pribadi kurang setuju ya dengan pendapat dari Saudara Fahrul. Karena tadi Saudara Fahrul mengatakan bahwa kalau ada anak nakal itu berarti pola
orang tuanya yang salah dengan anak dipondokkan, siapa tahu pola asuh pondok itu lebih baik. Karena setahu saya, anak itu aturannya lebih tegas. Jadi setiap kali anak melakukan sesuatu yang bisa dibilang nakal, pihak pondok pasti akan lebih tegas untuk memberikan hukuman agar si anak itu tidak mengulangi kenakalannya seperti itu. Nah, dengan kalau berhubungan dengan komunikasi ya, menurut saya justru komunikasi bisa saja, apalagi saat ini sudah canggih ya, mungkin bisa via telepon, via WhatsApp dan lainnya. Nah, kalau sekedar ditanya sudah makan atau belum, pasti dari pihak pondok kan sudah menyediakan makan seperti itu. Dan menurut saya pribadi, dengan lama tidak bertemu orang tua dan kurun waktu tertentu, pasti kan anak diberi waktu libur ya setelah di pondok. Nah, waktu yang libur itu pasti digunakan anak untuk pulang. Nah, ketika pulang, saya yakin itu pasti hubungan anak dengan orang tuanya itu bisa lebih erat karena ada rasa kangen seperti itu antara si anak dengan si orang tua. Sudah seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Nah, untuk teman-teman yang lain mungkin masih ada yang ingin menambahkan atau menyanggah lagi. Mungkin saya akan sedikit lagi terkait dengan pernyataan daripada saudara Aurora. Saya mungkin setuju ya, tapi mungkin menambahkan bahwasanya anak dikatakan nakal sendiri itu sebenarnya kita sudah melabeling, orang tua sudah melabeling si anak itu untuk nakal. Nah, bisa jadi ketika sebenarnya si anak itu bukan keinginan untuk nakal, tapi mungkin bisa jadi karena adanya labeling mengatakan bahwasanya anak kamu lo itu nakal, maka si anak itu dalam proses kognisinya itu menganggap bahwasanya oh ya ternyata aku nakal, akhirnya malah benar-benar nakal gitu loh. Nah, mungkin bisa jadi juga nakal itu karena disebabkan pola asuh yang mohon maaf misalkan orang tuanya itu terlalu otoriter ya, kan ada pola asuh itu jenisnya kan 3 ya, otoriter, terus permisif dan demokratis. Nah, pola asuh otoriter itu seperti misalkan orang tua itu terlalu menekankan si anak itu gini. Nah, sebenarnya si anak itu pengen ya menuruti orang tua, namun mungkin ada beberapa pandangan dari si anak itu berbeda dengan orang tua, sehingga misalkan membuat anak itu melakukan nakal gitu, tapi itu bukan niat karena nakal gitu. Jadi sebagai sifat berontak daripada pandangan orang tua yang tidak setuju dengan si anak seperti itu. Nah, ada juga dari misalkan pola asuh orang tua yang permisif ya, yakni pola asuh yang terlalu melonggarkan si anak gitu. Nah, jadi itu orang tua itu sebenarnya perlu ketegasan, tidak karena mungkin merasa kasihan dengan si anak akhirnya dilonggar-longgarkan, sehingga anak mungkin merasa oh aku dibebasin, mesti orang tua itu pasti nggak apa-apa. Nah, si anak itu nanti kedepannya itu pasti seenaknya sendiri gitu, mungkin kurang memiliki rasa tanggung jawab pada dirinya sendiri, terus dan lain-lain seperti itu. Ya, terima kasih untuk tambahannya. Saya rasa cukup untuk pertanyaan yang nomor 1. Kita akan beralih ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaannya yaitu, tadi kan sempat dibahas mengenai pola asuh di masa pandemi. Nah, bagaimana dengan orang tua yang overprotective terhadap anaknya? Untuk teman-teman yang ingin menjawab, silakan bisa langsung menjawab. Jadi menurut saya pola asuh orang tua yang otoriter atau terlalu memaksakan kehendak kepada anaknya itu kurang bagus ya, apalagi ketika pada masa pandemi ini ya. Dan mungkin kita sama-sama merasakan juga sebagai orang tua juga mungkin ada tuntutan emosional sendiri, mungkin terkait dengan pekerjaan yang sudah membuat capek, belum ditambah lagi dengan tingkah laku anaknya yang mungkin kurang tepat di hati orang tua ya, sehingga mungkin ada konflik, seperti mungkin sedikit orang tua itu merasa marah-marah pada anaknya, mungkin ya
sebenarnya butuh perhatian juga. Karena apa? Karena kita sama-sama di masa pandemi juga sama-sama sama-sama merasa kesusahan, sehingga orang tua juga sebenarnya harus menerapkan yang namanya pola asuh demokratis. Dalam artian ya pola asuh demokratis itu tidak selalu untuk permisif, artinya tidak selalu melonggarkan anaknya, juga tidak terlalu untuk menuntut anaknya gitu. Jadi lebih kepada untuk bagaimana mendidik anaknya itu mandiri, terus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan lain-lain. Misalkan contohnya kayak gini, ketika si anak belajar, terus orang tua itu juga walaupun di rumah juga sibuk. Nah, sebisa mungkin untuk meluangkan waktu bagaimana membersamai anaknya belajar, terus misalkan dikasih tugas-tugas itu, terus si orang tua berkata, oh nah ini nanti sampean kerjakan pada waktu ini, nanti mama cek ya, ayah cek ya tugasnya sampean gitu. Jangan sampai tidak dikerjakan. Nah, kayak gitu kan dalam artian kita sebagai orang tua itu menunjukkan namanya perhatian kepada anak, sehingga anak sendiri juga merasa oh aku diperhatikan orang tua, sehingga ada kedekatan emosional seperti itu, sehingga itu akan berpengaruh juga terhadap perkembangan mental dan anak ke depan. Anak mungkin menjadi seorang pribadi yang bertanggung jawab pada dirinya sendiri, dan mungkin ada kedekatan dengan orang tua ketika si anak jauh dari rumah seperti itu. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi. Saya ingin sedikit menambahkan. Baik, saya ingin sedikit menambahkan tentang pola asuh orang tua yang overprotective. Dalam masa pandemi ini seharusnya menjadi kesempatan bagi orang tua dan anak untuk menerapkan komunikasi yang baik, komunikasi dua arah yang baik antara orang tua dan anak. Seperti apa pikiran orang tua dan kemauan orang tua, juga seperti apa pendapat dari anaknya. Jadi ketika orang tua untuk melarang melakukan kegiatan ABC, itu harus diberikan alasan yang jelas, harus diberikan pemahaman yang jelas kepada anak, dan anak juga harus diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya, bahwa aku nggak setuju sama pendapat ibu, sama pendapat bapak, karena menurutku seperti ini. Dan dalam masa pandemi yang 90% semua kegiatan terjadi di rumah, bisa berkumpul di rumah, seharusnya komunikasi yang baik itu semakin ditingkatkan dan menjadi kesempatan yang bisa saling memahami antara orang tua dan anak. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah membantu pertanyaan. Saya rasa pertanyaannya cukup untuk pada diskusi hari ini. Jika masih ada pertanyaan, bisa silakan langsung dituliskan di kolom komentar. Sebisa mungkin nanti kita akan membalas komentar tersebut jika ada pertanyaan yang masuk. Baik, alhamdulillah sekarang sudah masuk di penghujung acara. Sebelum diskusi pada hari ini ditutup, kita akan melakukan sesi foto bersama. Ya, 1, 2, 3. Kayak bebas. 1, 2, 3.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada diskusi hari ini. Saya selaku pembawa acara sekaligus moderator pada diskusi ini mengucapkan terima kasih dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.